Film ini dibuka di situasi 30 tahun yang lalu. Seorang pria berbaju putih dengan memegang telinga kanannya yang penuh darah. Rupanya ia tengah mengejar seorang gadis yang kabur darinya. Dan film Dark Fu pun dimulai. Pada suatu malam, seorang pria bernama Tony Cruz yang kini sebagai agen FBI. Ia berencana pergi ke sebuah tempat para wanita malam bekerja dengan tujuan untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadap PSK yang akhir-akhir ini sering terjadi. Di tempat lain, atasan Tony memberitahu atas temuan mayat seorang PSK yang telah terbunuh dengan cara yang sama, yaitu pembunuhan dengan 70% tanpa kulit dan bercak-bercak putih di sekitar tubuh dengan kepala yang terkoyak kulitnya. Korban tersebut juga selalu memiliki tato di tangannya dengan simbol yang sama. Kemudian Tony bersama temannya Rocco yang telah bergabung melanjutkan pergi ke tempat para PSK bekerja di sebuah klub bernama Club Silk. Setibanya di sana, mereka mulai memeriksanya dari sudut ke sudut, dari ruangan ke ruangan lain. Hingga akhirnya Tony melihat dari beberapa mereka yang mencurigakan. Tak pikir lama, ia langsung menodongkan senjatanya ke arah pria berkacamata hitam dengan topi koboi-nya yang ingin kabur bersama wanita albino di sebelahnya. Tony kemudian meminta pria tersebut untuk membuka kacamatanya. Dan seketika itu, Tony terkejut melihat pria itu yang ternyata ia adalah Cradle yang mempunyai satu telinga. Tony seketika itu terbayang dengan kejadian 30 tahun yang lalu. Ya, pria ini adalah Cradle sewaktu muda. Untuk masa lalu antara Tony dan Cradle, kalian akan tahu di scene selanjutnya. Lanjut. Tiba-tiba di sana gelap menjadi gelap dan tertembaklah Rocco oleh pengawal dari Cradle. Cradle dan wanita albino itu pun berhasil kabur dari tempat itu. Di sana Tony nampaknya terlihat sangat ketakutan dengan situasi gelap, dan seketika itu ia mengalami gangguan jiwanya. Dirinya terbayangkan oleh sesosok monster yang berada di hadapannya yang kemudian ia selalu menembakinya. Setelah kembali sadar dari ketakutannya, ia kemudian pergi menghadiri acara pesta ulang tahun temannya yang bernama Doris Baxter. Doris adalah teman lama Tony yang sekarang menjadi seorang dokter. Di sana Doris meminta untuk mematikan seluruh lampu ruangan sebelum meniup lilin. Lalu ketika lilin itu ditiup, ya tentunya kondisi itu membuat Tony duduk sendirian dan kembali merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Doris yang sebagai seorang dokter lalu memeriksa keadaan Tony. Doris menyimpulkan bahwa Tony mengalami fobia gelap. Ia juga bertanya kepada Tony hal apa yang membuatnya sangat ketakutan dengan kegelapan. Di sini Tony pun mulai bercerita masa lalunya pada 30 tahun yang lalu. Waktu itu ia bersama ibu dan adiknya berada di taman rumah. Adiknya mengajak bermain petak umpet di dalam rumah. Tony pun langsung berlari dan bersembunyi di atas plafon. Ia melihat dari atas adiknya sedang mencari dirinya hingga adiknya kembali keluar. Ia juga melihat ibunya yang masuk ke dalam rumah, dan selang beberapa waktu, pria bernama Cradle ini tiba-tiba sudah berada di depan pintu dan masuk ke dalam rumah. Tony hanya bisa terus melihat pria itu dari atas, hingga ia melihat ibunya telah dipukul oleh Cradle. Adiknya yang sudah menemukan Tony di atas memintanya untuk diam. Ia lalu turun dan mencoba membantu ibunya. Namun karena dirinya yang masih kecil, ia tak bisa berbuat apa-apa dan tertangkap oleh Cradle. Tony sangat ketakutan dan khawatir akan adiknya. Saat Cradle mengikuti pandangan Tony dan kembali untuk mencari adiknya, dengan cepat Tony langsung bersembunyi di lubang bawah lantai yang sangat gelap dengan bau seperti got. Di lubang yang gelap tanpa udara itu, Tony mendengar teriakan keras ibunya dan teriakan adiknya yang telah disiksa. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan sangat ketakutan hingga sampai 3 hari ia tetap berada di dalam sana. Hingga akhirnya sang polisi telah berhasil menemukan dirinya yang masih ketakutan. Di sana ia juga secara langsung melihat mayat ibunya yang sudah penuh darah dan mati secara mengerikan. Setelah kejadian itu, Tony hidup bersama bibinya di Venezuela. Dalam beberapa tahun ia mengakui sangat ketakutan dengan kegelapan. Ia juga mengakui rasa takut itu kembali muncul setelah dirinya bertemu kembali dengan Cradle di sebuah klub waktu itu. Ia hingga sampai saat ini sangat merasa bersalah atas kejadian keluarganya itu. Ia merasa sangat tak berguna karena tak bisa berbuat apa-apa waktu kecil. Doris yang sebagai temannya mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa kau tak bersalah karena masih kecil. Rasa takutmu juga akan hilang jika kau sudah tak merasa bersalah lagi. Dilanjut dengan Doris memberikan sebuah resep obat untuk mengobati fobianya Tony. Setelah bercerita, ia bertemu dengan Rocco.
Rocco meminta Tony untuk bekerja dengan bos bernama Crowd yang mempunyai istri mantan pelacur yang dulu bekerja di klub Shield, di mana klub itu yang sering Cradle kunjungi. Rocco mengatakan wanita itu bernama Rebecca yang kini menjadi istri sang miliarder. Rocco juga memberikan sinyal GPS agar Tony bisa mengikuti kemana sang Rebecca pergi. Rocco menganggap bahwa Rebecca mungkin saja mengetahui keberadaan Cradle. Tony pun menyetujuinya. Pada suatu malam, Tony yang kini bekerja sebagai supirnya Crowd mengantarkan bosnya ke suatu pesta. Di sana ia melihat seorang perempuan yang berada di belakang. Ia mencoba mengikuti perempuan tersebut. Kemudian mereka saling bercerita satu sama lain. Hingga akhirnya perempuan tersebut mengetahui bahwa Tony adalah supir suaminya. Termasuk Tony juga akhirnya mengetahui bahwa perempuan itu bernama Rebecca setelah wanita tua ini mengatakannya. You don't know her? It's Rebecca Crawford, our boss's wife. Keesokan harinya, Tony diminta untuk menemui Rebecca. Ia mengikuti kemana mobil Rebecca pergi hingga sampailah ke sebuah restoran. Di sana rupanya Rebecca bukanlah perempuan biasa. Ia ternyata sudah mencurigai Tony yang mencoba untuk mencari informasi tentang Cradle darinya. Karena tak ingin Tony selalu mengikutinya, ia memesan minuman yang kemudian dengan santainya mengambil obat bius yang ditaburkan ke gelasnya sendiri sambil mengatakan bahwa itu hanyalah obat pemanis. Lalu dengan pintarnya, Rebecca meminta Tony untuk mengambilkan tisu yang ada di belakang Tony yang kemudian menukar minuman miliknya dengan milik Tony dan mengajaknya untuk bersulang. Ya, tentunya seketika itu Tony pun langsung keliengan dan menjadi tak fokus. Rebecca lalu meninggalkan Tony. Rupanya ia sengaja ingin pergi sendirian dan menemui seorang pria yang sebagai mucikari bernama Vincent. Perlu diketahui di tempat bordil ini, para PSK yang berada di sana tak bisa keluar dari sana dan telah menjadi budak. Terkecuali ada seseorang yang menebus para PSK dengan harga yang tinggi seperti Rebecca sebelumnya yang telah ditebus dan dijadikan istri oleh sang miliarder. Lanjut, itulah kenapa Rebecca datang ke tempat ini dan memberikan uang kepadanya agar Vincent mau melepaskan adik Rebecca yang masih berada di sana. Namun, Vincent mengatakan bahwa adik Rebecca yang bernama Lana telah meninggal. Lalu Vincent memberikannya sebuah kotak berisi abu dari mayat Lana. Mendengar hal itu, Rebecca sangat sedih. Ia juga terus diancam oleh Vincent untuk selalu memberi dirinya uang. Ia lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tangisan dan Tony yang sudah kembali sadar dari minuman siang tadi melihat Rebecca di dalam mobil telah pingsan yang tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Tony membawanya pergi dan mencoba untuk menyadarkan dari pingsannya. Setelah sadar, Rebecca menceritakan tentang adiknya yang bernama Lana telah mati menjadi abu di tempat bordil itu. Seperti halnya Tony, Rebecca kini telah merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan dan membawa Lana keluar dari tempat tersebut. Di sini akhirnya Tony mendapatkan informasi tentang tempat bordil yang dikelola oleh Vincent, hingga akhirnya hubungan antara keduanya pun semakin dekat. Malam berikutnya, dua wanita PSK yang telah disewa oleh Cradle. Dari dalam kamar, mereka melihat sebuah pintu masuk unik dari sebuah lemari. Mereka pun mencoba memasukinya, dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh wanita gendut yang kulitnya penuh tambalan dari kulit manusia. Yang tak lain, wanita gendut ini adalah anak dari Cradle bernama Ona yang mengalami kelainan pada kulitnya. Di sana juga terlihat Cradle yang siap menggunakan dua wanita tersebut. Cradle lalu menyuruh dua wanita tersebut untuk kembali ke kamarnya. Lalu si pria tua itu pun menyusulnya dan langsung melakukan aksinya. Ternyata Cradle tidak melakukan perlendiran, melainkan ia mengikat dua wanita tersebut dan dengan keahlian psikopatnya, ia mengikat dua wanita tersebut kemudian menyuntikkan bius sebanyak mungkin ke dalam tubuhnya. Dan inilah ritual dari sang psikopat bernama Cradle. I'm your cradle. Sleep well. Si Cradle menguliti kulit dari gadis PSK tersebut hanya untuk eksperimen dirinya yang ingin mengobati kelainan kulit pada anaknya. Keesokan harinya, Tony mengantar Rebecca ke sebuah lautan. Di sini Rebecca membuang abu dari mayat adiknya yang ia percayai sudah meninggal.
Rebecca juga merasa putus asa dan sangat bersalah karena tak bisa menjaga adiknya, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri dan ingin terjun bersama abu adiknya. Akan tetapi, ya, Tony berhasil menghentikannya. Di sini Tony tak sengaja melihat leher Rebecca, yang kemudian bertanya mengenai leher yang dipenuhi kurap dan panu. Rebecca tak sungkan dan langsung menceritakan masa lalunya, bahwa dirinya juga adalah seorang PSK sama seperti adiknya yang menjadi budak di bawah Vincent. Dirinya pernah disewa oleh seorang pria bernama Cradle. Cradle menyuntikkan sesuatu pada lehernya yang rupanya suntikan tersebut meninggalkan panu, kurap, kadas, dan lain-lain. Wes pokoknya bintik-bintik putih lah yo. Tony pun di sini menceritakan masa lalunya, di mana cerita Tony membuat Rebecca tersentuh karena merasa mempunyai perasaan yang sama, yakni merasa bersalah karena tak bisa menjaga keluarganya. Dan benih-benih cinta dari hati langsung turun ke mulut. Sini kita sensor ya bos. Lanjut, setelah itu Tony menemui seorang dokter dan meminta untuk membuka mayat dengan luka bakar kulit sekujur tubuhnya. Dokter tersebut mengidentifikasi bahwa mayat tersebut telah disuntikan obat hidrokuinon atau obat sebagai pemutihan dengan konsentrasi yang tinggi. Tony mengambil sampel dari mayat tersebut lalu menemui sang apoteker dan meminta untuk mengeceknya. Setelah mengecek sampel tersebut, mereka menemukan fakta yang mengejutkan, yang mana hidrokuinon yang disuntikan ke dalam tubuh korban sangatlah tinggi dan menyebabkan kematian. Tony lalu meminta daftar pelanggan pembelian obat tersebut kepada sang apoteker untuk penyelidikan lebih lanjut. Belum mendapatkan daftar tersebut, tiba-tiba ia mendapati notifikasi sinyal GPS dari mobil Rebecca yang ia pasang sebelumnya. Sayangnya, ponsel Tony mati dan ia langsung berencana menyusul Rebecca. Rupanya, Rebecca kembali menemui Vincent untuk memberikan uang padanya. Ketika Vincent membuka kotak tersebut, rupanya Rebecca telah memasukkan uang bersama obat yang membuat tangan Vincent terbakar untuk balas dendam atas kematian adiknya. Tak sampai di situ, Rebecca kemudian juga berencana membunuh Vincent dengan menembaknya. Namun sayangnya, pengawal Vincent yang lain berhasil menangkapnya. Sambil memegang dada, Vincent menyuruh pengawalnya untuk mengikat Rebecca dan akan segera mengeksekusi mati. Beruntungnya, Tony datang tepat waktu dan langsung menembaki mereka semua. Tony lalu menanyakan keberadaan Cradle kepadanya, namun Vincent hanya menjawab bahwa Cradle hanyalah pelanggan yang setiap minggunya menyewa PSK dari tempatnya. Dari belakang Tony, datanglah pengawal lain, sehingga pandangan Tony teralihkan dan Vincent berhasil kabur sambil menyeret Rebecca bersamanya. Tony berusaha mengejarnya, akan tetapi dirinya kembali mengalami fobia setelah melewati lorong gelap. Ia berhalusinasi dengan dinding mengalir darah, sehingga salah satu pengawal berhasil menangkap dirinya. Kemudian, Tony dimasukkan ke sebuah kotak berisi air kotor yang menyisakan sedikit lubang. Di tempat lain, Rebecca berhasil melawan Vincent dan bergegas kabur dari tempat tersebut dan memasuki sebuah ruangan lain. Di tempat Tony, Cradle menghampirinya lalu mengancam Tony bahwa dirinya akan melakukan hal yang sama persis yang dilakukan kepada para korban. Ia kemudian mengunci kotak tersebut dan meninggalkan Tony. Setelah Cradle meninggalkan Tony, beruntunglah Tony karena wanita albino yang sebenarnya dalam tekanan Cradle membebaskan Tony dari kurungan tersebut. Di sini, Tony sempat mengajaknya untuk keluar bersamanya. Namun sayangnya, wanita albino itu memilih untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Tony pun terpaksa meninggalkan wanita itu dan bergegas pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Cradle yang sedang berjalan dihadapkan dengan Vincent yang terluka parah dan meminta tolong padanya. Merasa Vincent sudah tak berguna baginya, ia mengangkatnya lalu dihantamkan ke dinding dan seketika itu Vincent pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Tony kembali bertemu dengan Rebecca. Rebecca meminta kepada pembantunya untuk menyampaikan kepada Tony bahwa Tony harus menemui Rebecca jam 9 nanti malam. Malam harinya pun, Tony menemui Rebecca di sebuah klub. Di sini, sifat Rebecca sedikit aneh dan tak seperti biasanya. Ia selalu menggoda Tony dengan pakaian yang sangat terbuka. Di sana, Rebecca melakukan tarian erotisnya yang kemudian adegan ini pun terjadi. Keesokan paginya, Tony bersama atasan dan agen FBI lainnya menemukan mayat wanita albino yang telah menolong Tony waktu itu. Wanita itu bernama Diane Lorne. Tony tahu pembunuhan itu dilakukan oleh Cradle karena Diane Lorne telah membantu dirinya keluar. Tony merasa sangat bersalah dan menyesal karena tak membawanya keluar bersamanya waktu itu. Kemudian Tony pergi menemui keluarganya. Di rumah itu, Tony terus berusaha mencari informasi tentang keberadaan Cradle dari kamar Diane Lorne yang penuh dengan catatan-catatan yang ia tulis dan ia tinggalkan di kamarnya. Dan dengan berat hati, Tony juga menyampaikan atas meninggalnya putri mereka yang tak lain adalah Diane Lorne. Sorry. Malam harinya, di tempat Cradle sudah ada seorang PSK yang sudah berada bersama dengan Onakona dan Cradle.
Cradle akan melakukan ritual seperti biasanya. Sebelum melakukan aksinya, ia menceritakan alasan dirinya melakukan semua itu. Ia mengatakan bahwa masa terdahulu, ras dari Cradle telah dituduh melakukan pembunuhan oleh ras kulit putih di Amerika. Sehingga ras dari Cradle diusir secara paksa oleh pemerintah Amerika, khususnya dari kelompok ras kulit putih, dengan menyemprotkan zat kimia yang menyebabkan kulit dari anaknya yaitu Onakona terus melepuh terbakar. Karena hal itulah yang membuat Cradle melakukan balas dendam kepada para wanita yang mempunyai kulit putih untuk diambil kulitnya dan bereksperimen untuk menyembuhkan penyakit kulit yang diderita anaknya. Setelah menceritakan semuanya, wanita itu pun semakin ketakutan dan Cradle pun langsung melakukan aksinya. Di tempat lain, sepulang dari rumah orang tua Diane, Tony menemui Rocco. Ia meminta kepada Rocco untuk memeriksa semua kartu kredit, plat nomor, ataupun lain yang terjadi pada jam 10-11 malam saat dirinya berhasil kabur dari tempat bordil waktu itu. Tony sangat bersikeras dan sudah tidak mau lagi melihat ada korban yang dilakukan oleh Cradle. Mau tidak mau, Rocco pun harus memeriksa apa yang dikatakan Tony. Dan paginya, rupanya Rocco telah berhasil menemukan plat nomor mobil antik yang tak lain adalah milik Cradle. Mereka pun berencana untuk mengecek rumah yang diduga milik Cradle nanti malam. Malam pun tiba. Mereka segera menyelidiki rumah yang dicurigai milik Cradle. Dan benar saja, sesampainya di sana, Rocco segera menghubungi Tony karena telah mendapati informasi bahwa rumah tersebut benar milik Cradle. Pria tua berusia 62 tahun, asli Amerika, dan sangat kaya. Rocco juga telah menemukan banyak obat hidroquinone di sana. Ia juga mencium bau busuk dan melihat beberapa kulit kepala manusia lengkap dengan namanya. Setelah menyampaikan semuanya kepada Tony, Rocco keluar dan melihat temannya sudah terbunuh. Dari belakang, Cradle dengan cepat menancapkan kapak pada punggung Rocco hingga tewas ketika itu. Beberapa saat kemudian, Tony tiba. Ia terbayang masa lalu saat melihat mobil antik milik Cradle. Saat ia berencana masuk ke dalam dari samping, rupanya Cradle telah memasang jebakan kapak yang mengenai kaki Tony. Rasa sakit itu tak membuat dirinya berhenti untuk mencari Cradle. Ia terus menyusuri dari ruangan ke ruangan lain hingga Tony menemukan ruangan rahasia di bawah tanah yang di sana ada beberapa para wanita yang siap untuk dikuliti kepalanya. Di sana ia juga melihat beberapa mayat yang telah membusuk dekat dengan alat-alat ritual milik Cradle. Di ruangan lain, Tony melihat Onakona yang kemudian ia menghampirinya. Tony sempat kebingungan menghadapinya karena Onakona bersikap aneh padanya, hingga suasana menjadi lebih baik setelah Tony memberi sebuah makanan yang ia minta. Tony pun kembali menelusuri ruangan lain dan terus mencari informasi tentang Cradle. Ia dikagetkan dengan suara dari ruangan lain yang kemudian ia menelusuri sumber suara tersebut. Namun tiba-tiba, Tony pun kini akhirnya sudah dalam keadaan terikat tak bisa bergerak. Dan Cradle pun pastinya sudah mempersiapkan ritualnya. Kali ini ritualnya lebih kejam dari biasanya. Cradle menusuk kedua puting Tony dengan kawat yang besar. Tak lupa selang yang mengalir obat hidroquinone dengan konsentrasi tinggi pun terpasang. Cradle juga menyuntikkan obat steroid untuk membunuh Tony. Nampaknya Tony berusaha menghentikan aliran obat tersebut pada selang dengan menekuknya tanpa diketahui oleh Cradle. Lalu dengan keadaan setengah sadar, Tony berpura-pura berhalusinasi bertemu dengan ibunya. Tony menyampaikan bahwa dirinya telah memberi racun kepada wanita di ruangan lain. Cradle yang mendengar hal itu spontan marah lalu menarik tali jarum yang menempel pada tubuh Tony. Cradle yang mempercayai perkataan Tony dan tak mau terjadi apa-apa kepada anaknya, memaksa Onakona untuk mengeluarkan yang ia makan dengan memberinya obat pencuci perut. Namun, Onakona yang sudah gedek dengan cara ayahnya menolak dan memeluk Cradle lalu menghantamkannya ke cermin hingga terjatuh, yang kemudian Onakona pun pingsan menindihi tubuh Cradle. Tony yang masih setengah sadar nampak berusaha melepaskan tali yang mengikatnya, yang kemudian menghampiri Cradle yang tertindih. Tony lalu menanyakan keberadaan adiknya yang ia percayai masih hidup. Namun dengan sisa nafasnya, Cradle hanya mengatakan bahwa adiknya telah gila yang selalu mengatakan kata kalancoy. Dan film pun belum berakhir, dilanjut dengan misteri Rebecca akhir-akhir ini. Malam berikutnya,
Tony kembali menemui Rebecca di sebuah klub seperti biasanya. Dalam scene ini, Rebecca yang meninggalkan Tony ke toilet telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Waktu itu, saat Rebecca memasuki ke ruangan lain, rupanya ia kembali tertangkap oleh Vincent, yang kemudian Rebecca mati dicekik oleh Alcuccio atas perintah atasan Vincent, yang tak lain adalah kembaran dari Rebecca, yaitu adiknya yang bernama Lana. Rupanya, Lana adalah pengelola para PSK sebenarnya di atas Vincent. Kembali ke Tony yang masih sendirian. Pelayan wanita ini mengingatkan untuk berhati-hati berhubungan dengan Rebecca yang sebenarnya adalah Lana. Tony pun mulai berhati-hati saat Lana kembali. Ia mencoba memastikan bahwa dia adalah Lana. Tony lalu membicarakan mengenai hal abu mayat yang ada dalam kotak waktu itu. Dan benar saja, Lana mengalihkan pembicaraan itu sehingga kecurigaan Tony semakin mendalam. Tak sampai di sini, Tony yang sudah jatuh cinta dengan Rebecca dan mulai khawatir dengannya. Ia mengajaknya ke tempat bordil dan berpura-pura untuk mencari adiknya yang bernama Lana. Di sini Lana menunjukkan sifat aslinya. Ia mengakui bahwa dirinya adalah Lana dan mengatakan bahwa Rebecca yang Tony cintai sudah mati. Tony tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Lana. Rebecca yang dicintai dan berusaha menyelamatkan adiknya justru mati oleh Alcuccio atas perintah adiknya sendiri. Semua perkataan Tony yang membela Rebecca ditepis oleh Lana. Lana mengatakan bahwa kematian Rebecca pantas untuknya, karena kakaknya telah meninggalkan dirinya sendirian di tempat itu. Padahal ia selalu melindungi kakaknya di tempat itu saat menjadi PSK. Lana melindungi kakaknya dengan cara rela menggantikannya untuk melayani laki-laki 70 kali dalam sehari daripada kakaknya yang harus melayaninya. Tony hanya terdiam dan Lana pun pergi. Lana yang hendak meninggalkan tempat itu dicegat oleh PSK yang sudah gila. Dari ruangan lain, Alcuccio yang sangat membenci wanita berambut blonde menarik Lana yang kemudian mencekiknya hingga tewas. Kembali ke tempat Tony yang lagi-lagi mengalami fobia gelap. Ia kembali berhalusinasi. Dinding-dinding dalam lorong itu dipenuhi aliran darah. Dalam keadaan ketakutan, Alcuccio kematian menghampiri dirinya. Ia sempat menembaknya, namun sayangnya tembakan Tony tidak membuatnya lumpuh. Alcuccio tersebut terus mengajar Tony. Di detik-detik akhir, sang Alcuccio mencekik mati Tony. Alcuccio tersebut tiba-tiba terjatuh dan Tony pun ikut tak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar, Tony tergeletak di bawah pohon dan telah dibangunkan oleh adiknya. Tony diperlihatkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi di masa 30 tahun yang lalu. Ia melihat Cradle yang mencari adiknya. Adiknya turun sendiri dari lubang plafon. Tony juga melihat dan mendengar teriakan ibunya yang melawan Cradle yang ia sangka adalah siksaan sewaktu kecil. Adiknya terlihat terus berlari dari kejaran Cradle hingga sampai ke jembatan dan memutuskan untuk melompat ke sungai. Setelah semuanya itu, bayangan ibu dan adiknya muncul di hadapannya. Mereka mengatakan bahwa kejadian 30 tahun yang lalu bukanlah salah Tony yang tak bisa menjaga mereka. Mereka lalu meminta Tony untuk memaafkan dirinya sendiri atas rasa bersalahnya itu. Pertemuan adik dan ibunya menjadi kekuatan dan membuat Tony kembali sadar. Setelah sadar, nampaknya Tony mendapatkan sebuah kekuatan baru. Dirinya lebih percaya diri dan fobianya pun kini telah hilang. Ia lalu berjalan menuju sumber suara wanita yang telah digenjot. Lalu, tak pikir panjang, Tony langsung menembak pria itu dan juga Vincent yang sedang menyaksikannya. Dan film pun diakhiri dengan Tony yang semakin terkenal karena telah mengungkap kasus pembunuhan tersebut, dan ia juga sekarang mendapat penghargaan dari atasannya. Agent